Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Joshua Channel. Channel yang membahas tentang dunia merpati free fly. Mohon maaf rekan-rekan, akhir-akhir ini saya tidak mengupload atau aktif dalam bikin konten tentang dunia merpati free fly, sebab banyak urusan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Insya Allah mulai uploadnya video ini saya akan lebih sering memberikan atau mengupload video tentang merpati free fly, entah itu edukasi, entah itu perawatan, bahkan tips and trick tentang dunia merpati free fly. Namun kali ini saya tidak lagi ambil videonya di lapangan atau persawahan seperti biasanya. Kali ini saya memulai video ini yaitu tips and trick atau sebuah pertanyaan. Banyak sekali rekan-rekan yang WA saya, yang tahu nomor saya, terus nge-DM di Instagram pribadi saya atau inbox di salah satu Facebook yang saya miliki. Nanti masalah Facebook dan Instagram saya pribadi saya cantumkan di deskripsi di bawah ya. Jadi biar rekan-rekan itu tahu atau sekedar ingin bertanya tentang dunia merpati free fly kepada saya. Kali ini saya sedikit cerita dan berbagi pengalaman keluh kesah bermain merpati free fly dan jenis merpati apa yang pas untuk pemula, terus jenis merpati penerbang untuk free fly itu yang bagus apa, dan masih banyak lagi. Nah, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang sudah menghubungi saya, bertanya lewat WhatsApp, terus DM Instagram atau inbox di Facebook. Pertanyaan yang pertama dari MAlif1927. Ini saya pakai handphone karena saya saring yang pertanyaan yang bagus. Bang, merpati yang cocok buat yang maksudnya gimana ini? Bang, merpati yang cocok buat yang jenis apa? Maaf pemula. Oh, mungkin pertanyaannya seperti ini. Merpati apa yang cocok buat pemula? Merpati yang cocok buat pemula itu merpati jenis kentong atau merpati asli dari Surabaya. Bukan Surabaya saja sih, sekitaran Surabaya, Sidoarjo, itu jenis merpati yang dimainkan kebanyakan kentong. Kenapa kok merpati kentong? Sebab merpati kentong itu untuk perdana dia itu sudah enak. Enaknya itu gini, di saat free fly atau perdana, burung cepat beradaptasi karena indukan merpati kentong itu rata-rata dia diterbangkan dari jarak sekian terus balik ke rumah, seperti halnya merpati pos. Cuman jaraknya setahu saya sih nggak sejauh merpati pos ya. Kalau merpati kentong, banyak sekali rekan-rekan saya pribadi di komunitas saya itu rata-rata menggunakan merpati kentong, rata-rata, karena merpati kentong itu semi seperti merpati kolong. Tahu kan merpati kolong itu kayak gimana?
Nah, seperti itu. Merpati Kolong itu dia tinggi. Terus kalau di sini rekan-rekan gimana ya? Cara peribahasanya itu menyebutnya itu tul jeleb. Tul jeleb. Nah, dari tinggi dipanggil langsung turun kayak angka 1. Seperti itu. Terus ini waktu terbaik untuk melatih merpati FF dari Jogger 231. Cara melatih atau waktu yang baik. Waktu yang baik melatih merpati free fly itu ialah pagi. Cuman nggak terlalu pagi, ya sekitar jam 8 naik, jam 9 lah, jam 9 sampai agak siang. Kenapa kok nggak pagi? Karena setahu saya pribadi, pengalaman saya, merpati itu lebih suka panas daripada dingin. Kalau terlalu pagi kan dingin, masih banyak embun. Jadi burung merpati cenderung dia kayak menyisir bulu-bulunya, nggak ada insting untuk terbangnya, masih sedikit. Jadi lebih baik itu agak siang, dari mulai jam 8, 9, 10, 11. Itu waktu saya biasanya melatih merpati free fly. Lanjut pertanyaan yang ketiga, tadi yang kedua. Dari umur berapa Bang bahan merpati siap untuk dilatih free fly? Nah, ini banyak sekali yang tanya seperti ini di saya. Bahan merpati free fly itu biasanya kalau pribadi saya itu ambil di umur 10 hari. Namun perlu dicatat, 10 hari itu untuk jenis merpati kentong. Untuk pribadi ini saya sharing pengalaman saya ya. 10 hari untuk merpati kentong. Apakah merpati lain nggak bisa Bang kalau 10 hari? Bisa. Kalau saya secara pribadi, kenapa kok 10 hari? Karena itu cukup buat saya. Itu saya sudah mendapatkan settingan untuk jenis merpati kentong untuk dijadikan free fly itu. Tapi apakah bisa Bang di bawah atau di atasnya 10 hari? Bisa. Saya pernah mencoba umur 18 hari, cuman sedikit ekstranya itu tingkat kebondingannya itu kurang. Jadi saya juga nggak mau ambil resiko juga, jadi saya ambil aman. Rata-rata rekan-rekan saya dalam komunitas tuh ada yang ambil 2 minggu, 14 hari. Saya juga pernah sharing sama rekan-rekan, ada yang ambil dari umur seminggu, ada yang 8 hari. Tapi akhirnya saya berpatokan, saya ambil tengah-tengahnya, yaitu 10 hari. Jadi begitu. Yuk lanjut pertanyaan. Itu tadi dari Bang Yusuf. Nah, ini pertanyaan yang keempat. Ini dari rekan saya sendiri nih, tetangga desa. Assalamualaikum Bang Fajar. Saya pemula nih, saya punya ternakan merpati racing X Kolong. Bisakah buat FF? Terima kasih. Nah, ini kita membahas tentang crossingan ya. Kalau merpati racingnya itu racing apa? Sebab merpati pos itu juga ada sebutannya racing. Terus ini kalau kolong kan sudah tahu ya, sudah jelas merpati kolong. Kalau racing ini ada yang bilang racing tuh pos racing, terus pos murni, banyak sekali kalau sebutan racing. Ada juga yang balap, merpati balap yang diklebet pakai betina. Kalau merpati kolong kan diklebet, dia dari atas turun. Kalau
setahu saya di sini racing itu merpati klebetan atau unduk, kalau di sini sebutannya daerah rumah saya itu undukan, itu dia ke bawah, jadi dia itu nggak bisa tinggi, settingannya di bawah. Rata-rata mungkin kalau dari rata-rata kan mainnya itu di persawahan sama padi, itu mungkin 3 jengkal dari tanah tingginya ya, kurang lebih paling tinggi 1 meter lah kurang lebih, mungkin seperti itu. Jadi ini tanya dari kawan saya pribadi, Yosi atau yang saya sebut biasanya Yosef. Saya jawab bisa. Jadi rata-rata merpati racing itu kan speednya itu kenceng kan, mungkin dia punya atau disilangkan dari kolong itu tingginya dapat, terus power speednya juga dapat, cc nya kalau di sini bilang cc nya juga dapat. Bisa, saya bilang bisa. Dan kembali yang tadi ngambil di hari 10, piye umur 10 atau anakan umur 10 hari. Jadi begitu rekan-rekan. Lanjut pertanyaan berikutnya. Halo Bang Fajar, saya punya merpati FF dan selalu gagal saat perdana. Kasih saran dong biar nggak gagal lagi. Nah, ini kendala di saat melatih atau kita bikin sebuah merpati free fly. Terkadang pula saya juga merasakan hal seperti itu, gagal saat perdana, terus entah itu gagal terbang atau di luar, di rumah respon kenceng, tapi di lahan luas atau persawahan dia slow respon, bahkan nggak respon sama sekali. Itu saya pernah mengalami seperti itu. Terus saya akhirnya mengulik jenis merpati, mulai jenis merpati, karakter merpati, terus bagaimana responnya kenceng, cara melatih awalnya memperkenalkan itu bagaimana. Awalnya saya nggak tahu ya, awal-awal dulu, tapi akhirnya saya setelah mengamati karakter merpati saya pribadi, itu setiap jenis merpati itu beda-beda, nggak sama hal dengan karakter merpati jenis ini sama ini itu sama, enggak. Dan walaupun jenis merpati, contoh merpati kentong, saya punya 2 nih merpati kentong, karakternya pasti berbeda. Ada yang suka terbang itu sendiri, solo, kalau bilangnya itu solo. Ada yang follower atau flocking, itu ada. Jadi kita harus tahu bagaimana karakter merpati kita. Jadi pahami karakter merpatinya, bukan hanya sekedar kita mencetak, melihat punya rekan-rekan enak terus kita nge-push bagaimana cepet free fly, jangan. Saran saya sih lebih baik bonding dulu, kebondingan yang utama itu wajib kalau menurut saya. Kalau terbang mah belakangan, karena merpati pasti bisa terbang kalau jenisnya penerbang loh ya. Pertanyaan yang masuk di saya ya, di sosial media saya ya. Untuk rekan-rekan yang lain barangkali ingin bertanya, silakan bisa tulis di kolom komentar di bawah atau DM IG saya pribadi, Facebook saya, nanti saya cantumin di deskripsi sosial media saya yang saya pakai. Dan lanjut pertanyaan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang ke-6 ini. Bang, apakah benar
seperti kata rekan-rekan saya, melatih atau beri makan merpati free fly itu harus malam hari ya. Apakah di waktu lain nggak bisa? Saya jawab bisa. Kenapa rekan-rekan banyak yang bilang malam hari? Ada keunggulan, cuman ya pro kontra juga kan ya. Kalau saya pribadi itu jam 5 sore. Kalau saya pribadi jam 5 sore saya kasih makan. Tapi ada tapinya ini, mening itu harus malam. Kalau pribadi saya loh ya, nggak tahu kalau rekan-rekan yang lain mungkin punya resep tersendiri, karena setiap owner merpati free fly itu atau penjoki itu mempunyai resep masing-masing, jadi nggak bisa disamaratakan. Karena apa kok saya meningnya malam? Duh bang, apakah nggak sekalian aja biar nggak kerja 2 kali, kasih makan terus sama mening? Nah itu bisa saja, itu kalau mohon maaf ada keterbatasan waktu untuk hal itu. Kalau saya pribadi, kesibukan saya kan juga kerja pagi sampai sore. Pulang kerja pasti langsung kasih makan merpati free fly, latte tipis-tipis, FDM, terus bumerang tipis-tipis di halaman rumah. Malam baru kita push untuk mening. Meningnya seperti apa bang? Kalau mening itu simple sih. Meningnya itu cukup kita buat elus-elus, kita panggil, kita mainin apa parunya, kita elus-elus lembut, biarkan dia nemplok ke rambut, ke kepala, atau ke pundak, ke tangan. Udah nggak apa-apa. Kita mungkin kalau kita kasih kebondingan dalam fluid ya, kita mainkan fluid sekali 2 kali, atau kita responkan nama ya kita panggil namanya. Cuma kayak gitu sih. Dan cukup waktu dalam satu merpati, kalau saya pribadi loh ya, itu butuh waktu hanya 15 menit, tapi terus continue. Jadi setiap malam itu kayak gitu. Begitu. Jadi nggak habis kasih makan terus kasih minum udah dimasukkan kandang, enggak. Nanti jatuhnya tuh dia merpati itu mau menghampiri kita itu karena lapar. Jadi begitu. Lebih baik kayak kasih makan terus di meningnya itu malam. Begitu. Oke, kali ini saya kasih saran untuk para pemula atau orang newbie untuk bermain merpati free fly. Jenis apa yang dipakai? Kalau saya pribadi dulu saat mengenal merpati free fly itu menggunakan merpati jenis kentong, karena waktu dulu yang ada aja sih waktu itu merpati jenis kentong. Terus lambat laun beralih ke merpati hias, terus merpati endemik. Nah, kenapa kok saya naik tingkat? Dulu penasaran aja sih, bagaimana cara bagaimana respon atau gaya merpati kentong itu kayak gimana, merpati endemik itu kayak gimana, merpati hias itu kayak gimana. Jadi begitu. Untuk pemula, seperti yang saya ucapkan tadi di awal video, itu merpati jenis kentong.
atau ya carilah merpati, biasanya kan tetangga kanan kiri kan ada itu merpati yang biasa itu bagus buat free fly. Kedua, apakah merpati hias itu semua jenis merpati hias bisa digunakan free fly? Tidak. Setahu saya merpati hias untuk dijadikan free fly itu yang bisa itu santinet. Karena saya pengalaman pribadi, saya juga pernah menggunakan santinet untuk free fly. Karakternya bagus, terbangnya juga bagus, turunnya juga bagus. Cuman rata-rata kalau merpati hias itu perdananya yang sangat sulit. Sulitnya itu bukan perkara apa gitu ya, susah terbang, karena merpati hias kan bukan basic penerbang, jadi sangat sulit. Jadi kita harus sedikit nge-push, kita bisa atur waktunya, kita push 5 menit, kita istirahatkan 15 menit atau setengah jam, kita push lagi 5 menit. Dan itu pun saya dulu itu hampir setiap hari. Waktu itu saya belum kerja, jadi saya bisa lah ngelatih setiap hari, setiap siang sore, siang sore, siang sore. Jadi seperti itu. Kalau endemik itu bisa, dan saya bilang sangat bisa, karena rata-rata burung endemik yang rekan-rekan pakai untuk free fly, dan saya pun juga ada indukan merpati endemik, rata-rata rekan-rekan itu menggunakan merpati gingging atau merpati asli dari Madura. Merpati gingging terkenal durasi terbangnya yang lama, tinggi, tapi dengan durasi tersebut itu menimbulkan resiko yang sangat besar. Kalau merpatinya bondingnya kurang, itu dia pasti terbang tinggi, turunnya lama. Pernah punya rekan saya dari saudara saya komunitas merpati Jombang, itu kemarin waktu kopdar di Surabaya, dia terbang, merpatinya terbang itu sekitar hampir 1 jam lebih ya, 1 jamnya itu entah lebih berapa gitu. Itu terbang kalau nggak salah itu 3 ekor terus ditambah 2 ekor kalau nggak salah. Yaitu kayak seperti itu rekan-rekan. Merpati gingging kalau sudah free fly enak, terbangnya tinggi, jauh, dan durasi. Terus bisa nggak bang, merpati yang biasa aja atau merpati endemik tapi disetting nggak terlalu lama terbangnya? Bisa. Nah itu tadi kembali ke tingkat kebondingan. Tadi di awal juga saya bilang, utamakan kebondingan daripada terbangnya dulu. Kalau bondingnya sudah oke, sudah jos, terbang setinggi apapun, kalau kita panggil dia pasti langsung turun. Seperti itu. Jadi perlu kita garis bawahi, merpati itu pasti bisa terbang, pasti. Cuman durasi lamanya merpati itu berbeda-beda. Karakter dan gayanya terbang pun juga berbeda-beda. Jadi posisikan diri atau pintar-pintar memilah bagaimana yang kita mau. Kita pengen mempunyai karakter merpati yang seperti apa. Mungkin dari video ini sedikit banyak memberikan gambaran tentang merpati free fly. Jika ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar atau DM Instagram dan atau inbox di Facebook saya. Nanti saya cantumkan sekali lagi di bawah sosial media saya biar rekan-rekan
tahu atau ingin bertanya tentang dunia merpati free fly. Semoga video ini membantu rekan-rekan dan semoga menjadi ilmu tambahan dan wawasan. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar saya terus bersemangat bikin video-video tentang merpati free fly, tips and trik dan edukasi serta keseruan keluh kesah bermain merpati free fly. Salam dari saya, salam satu langit, salam merpati free fly jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.